Sampai hari ini masih banyak orang tua yang berpendapat bahwa warisan harta lebih penting daripada pendidikan. Sementara kita juga tahu banyak yang berpendapat bahwa warisan pendidikan jauh lebih penting daripada harta. Tapi tentu lebih banyak lagi yang mengatakan bahwa kedua-duanya penting. Tapi hari ini saya hendak bercerita tentang orang tua yang menganggap bahwa pendidikan harus diperjuangkan dengan segala cara untuk anak-anak sebagai sebuah warisan. Dan dengan segala keterbatasan mereka, mereka akhirnya sukses mendorong anak-anaknya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan ada keluarga yang sepakat tidak akan membagikan warisan harta kepada anak-anak mereka, tapi mereka menjadikan itu sebagai sebuah warisan untuk pendidikan anak dan cucu. Bagaimana ceritanya? Saya mulai dari keluarga Yahya, Umayyah, dan anak tercinta Kotlifa. Ya, terima kasih Pak Yahya, Bu Umayyah, dan Iva. Silakan duduk. Bapak dan Ibu asalnya dari mana? Pekalongan. Umurnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Ibu berapa? 64. 64. Kalau Bapak? 71. 71. Apa betul Bapak lulusan SD? Betul. Oke, kalau Ibu? SD Medot. Oh, SD Pedot. Enggak lulus gitu ya. Berhenti kelas berapa? 3. Tapi dengar-dengar Ibu sekarang lebih pintar daripada Bapak. Terutama kalau main di media sosial ya. Saya dengar kan Bapak dan Ibu punya 8 anak. Iya. Betul, betul. Ya. Pendidikan anak-anaknya sampai tingkat apa itu ya? Sarjana. 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 Ya. Bapak sendiri pekerjaannya apa? Saya kalau dulu dagangan tempe, penjual tempe. Tempe. Ibu? Ngomong sama batik. Oh, di rumah. Di rumah. Oh, jadi penghasilannya dari situ. Masih ingat nggak pada awal-awal punya 8 anak masih kecil atau sudah mulai sekolah di SMA, itu penghasilan Bapak sama Ibu digabung berapa kira-kira waktu itu? Masih ingat? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Saking banyaknya atau saking sedikitnya? Hah? Sedikitnya. Oh, saking sedikitnya nggak ingat. Saling sedikitnya ya. Baik ya. 8 anak sarjana semua. Ya. Termasuk Mbak Iva ya. Nanti Mbak Iva cerita ada 8 ini memang sarjana. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Banyak orang meyakini bahwa pendidikan adalah kunci dalam memutus rantai kemiskinan. Pasangan suami istri di Pekalongan, Jawa Tengah, Yahya dan Umayyah, juga mempunyai keyakinan akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Yahya yang dulunya tidak tamat sekolah menengah pertama harus bekerja keras sebagai buruh lepas dan juga sebagai perangkat desa. Sementara Umayyah adalah ibu rumah tangga. Ia pun harus mengatur keuangan keluarga agar semua anaknya dapat mengenyam pendidikan yang layak. Berkat kerja keras dan ketekunan, mereka mampu mengantarkan ke-8 anaknya untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Jerih payah Yahya dan Umayyah pun kini membuahkan hasil. Setelah lulus kuliah, 7 dari 8 anaknya bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN di berbagai lembaga negara. Sedangkan 1 anaknya berwira swasta.
Nah, alhamdulillah kami berdelapan sudah lulus sarjana dan ada beberapa yang bahkan sudah melanjutkan S2. Apa yang diinginkan orang tua itu terkabul. Mereka sekarang sudah bisa menikmati hari tua dengan senang ya. Anak-anak bisa mensupport orang tua, kemudian bapak ibu bisa di rumah, cucu-cucu datang menikmati hari tua lah. Sebagai bentuk bakti kepada orang tua, kini anak-anaknya lah yang merawat Yahya dan Umayyah. Berharap orang tua mereka dapat menikmati masa tua dengan bahagia. Tentu semua orang bertanya-tanya nih, Bapak kan tadi bilang bahwa Bapak jualan tempe, Iya betul. ya pedagang. Iya. Sempat jadi aparat Iya. desa itu apa? Jadi apa, Mbak Iva? Kaur Kesra. Oke, tugasnya apa itu? Tugasnya namanya? Memandikan Pak, memandikan jenazah. jenazah dan menikahkan orang-orang. Itu nggak dapat uang kan? Ya itu Serelanya. sesuka hatinya ya. Oke. Nah, artinya saya membayangkan pendapatan Bapak dan Ibu waktu itu tidak terlalu besar. Nah, yang jadi pertanyaan kok bisa dengan keterbatasan ekonomi bisa menyekolahkan 8 anak sampai sarjana, uangnya dari mana? Uangnya dikumpul-kumpulkan sedikit demi sedikit Pak. Kalau sudah banyak ya ada perlu ya dikasih itu anak-anak yang buat sekolah. Ya. Itu betul-betul dari pendapatan Bapak dan Ibu? Iya. Nggak ngutang kiri ke tetangga, nggak ngutang siapa-siapa gitu? Enggak. Cukup itu? Cukup karena aku kan kalau jam 3 itu bangun sama anak-anak yang kecil-kecil itu kan, saya itu jualan ayam potong gitu. Oh. Sama tempe. kue anak-anak kue ngewangi kan, ngewangi Membantu. ya, bantu. Nah terus kalau saya jual ke Pekalongan. Pak Iva, boleh cerita dulu bagaimana suka duka anak-anak? Dulu itu jualan tempe, Bapak. Ini dulu sebelum jualan ayam. Jadi jualan tempe, terus ibu batik, simak batik. Batiknya itu bukan sehari selesai, tapi karena batiknya itu halus, ya lama gitu selesainya. Lama selesainya terus dijual. Nah, ibu bantu waktu bapak jualan tempe, ibu batik. Nah, jualan tempe itu untungnya sedikit gitulah ya. Temanku ada yang orang tuanya jualan ayam potong. Saya coba Pak, ini jualan ayam potong. Setelah jualan ayam, bapak pergi ke balai desa gitu, kelurahan untuk jadi mudin itu. Mbak Iva kok berbes milih gitu ceritanya? Ingat masa-masa susah dulu ya? Ya ingat ngomong adik-adik. Terus dulu waktu SMP itu aku nggak dapat rapot, nggak bisa diambil rapotnya karena nggak bayar, SPP-nya nggak bayar. Kata bapak, nanti nunggu panen kan lama ya. Nanti nunggu panen katanya gitu. Karena kan lebih nggak digaji, cuma dikasih sawah bengkok gitu. Sawahnya nggak mesti panen. Sawahnya nggak mesti panen. Baik, jadi Mbak Iva ingat itu ya. Kan banyak juga orang susah yang kemudian menyerah. Ya sudahlah, kan hidup kita memang susah ya, anak-anak kita mungkin sekolahnya ya sudahlah pas-pasan aja. Ini kan orang tua tidak mampu. Tapi Bapak dan Ibu kenapa dulu bertekad terus bahwa anak-anak harus sekolah tinggi-tinggi? Ya kalau anak sekolah, sama sergap Mas. Saya orang tua mengikuti aja. Oh, jadi anak-anak memang rajin dari dulu rajin. ya? Nggak ngeresah itu nggak punya uang, nggak ngeresah itu apa. Ongkos begini-begini nggak ngeresah, ntar anaknya prihatin. Oh, jadi anak-anak dari kecil Nggak mengeluh. nggak mengeluh.
Malah rajin ya Iya. dengan segala Rajin. keterbatasan ya. Iya, Itu yang membuat orang tua jadi semangat juga mendorong anak-anak untuk belajar ya. iya. Baik, nanti lanjutkan lagi karena waktu Mbak Iva pertama kali diterima di STAN, seluruh kampung geger ya. Karena belum pernah ada anak desa atau anak di kampung itu yang sekolahnya sampai setinggi itu. Iya. Oke, nanti cerita ya. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Ini kan baru satu cerita, tapi adik-adik yang lain akhirnya bisa sekolah sampai sarjana itu dari mana uangnya? Ya, kalau dengar cerita ya, sepintas perjuangan Bapak dan Ibu waktu itu luar biasa ya. Nah, Mbak Iva anak pertama ya. Dan anak pertama yang berhasil masuk ke perguruan tinggi. Iya. Nah, apa betul itu reaksi masyarakat atau warga desa waktu itu heboh lah ya. Bagaimana Mbak Iva bisa masuk ke perguruan tinggi ya waktu itu? Gimana ceritanya? Waktu itu lulus SEMEA ya. Waktu itu saya lulus SEMEA. Saya pengen sekali kuliah, pengen sekali. Akhirnya antara lulus sama mau daftar itu kan ada jangka waktu ya, ada jarak sebulan. Saya ini mau cari uang gitulah untuk kuliah. Saya ke toko-toko, saya mau jadi penjaga toko gitu kan. Tapi sebulan aja. Oh nggak boleh gitu kata tukang itu yang punya toko. Akhirnya aku menjahit kan Pekalongan banyak produksi batik spray, terus ada pendaftaran, ayo yuk daftar gitu kan. Daftar sama teman bertiga, setelah ujian aku pulang, terus dikabarin dari kakak kelas, ini Khalifah ini yang keterima. Langsung sujud syukur, aku kok bisa diterima gitu. Tapi sambil mikir duitnya dari mana? Ini nanti Bapak ngirimannya gimana meskipun gratis gitu ya, karena nggak ada penghasilan pasti. Saya bingung juga ini nanti si Mak ngirim untuk kos, untuk makan, ini gimana ya. Tapi karena itu susah itu ya saya senang ya. Lanjut terus, malah tetangga ada yang nanya ya Pak Yahya duit piro kok anaknya bisa ditompo ning STAN. Anaknya kok bisa diterima di STAN? 10 juta apa piro? Dikiranya apa nyukup, padahal nggak ada. Iya. Terus ya pas di Jakartanya juga aku mikir ini Bapak sama Sima jual apa ya kok bisa ngirimin aku gitu. Itu jual apa itu dulu, Bu? Ya, Jual emas, tabungan? Kalau punya ya nggak bilang-bilang anak lah. Pokoknya Memang disimpan turuti aja gitu, turuti aja. Pokoknya uang kos dulu tuh 350.000. Oke, akhirnya dapat kiriman. Dapat kiriman. Berapa lama itu? Berapa lama? 3 Kuliahnya tahun. dibiayain sama orang tua itu 3 tahun. untuk kehidupan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu pas Krismon ya Pak ya, pas Krismon, susah terus jualan jagung. Saya kan waktu itu nggak ada HP, nggak ada apa, pakai surat ya, pakai surat. Jadi kata Bapak sih di Pekalongannya sambil jualan jagung bakar hasil sawah bengkok tadi sambil dijual di depan rumah. Ya Mak, sambil jual. Terus itu yang untuk biaya ya. Untuk ya adik-adik untuk nyambung hidup itu ada yang snack dikemas, dikemas, diiniin lilin gitu, adik-adik itu. Jualan itu. Bukan jualan, buruh. Oh, Buruh punya orang. Jadi jasanya bungkusin snack, terus pemulung. Mulung apa? Pemulung bungkus Sarimi. Tahu? Untuk dijual kembali. Dijual kembali, iya. Itu di sekitar mana memulungnya? Siapa yang memulung? Bapak atau anak-anak? Bapak dengan Anak-anak. anak-anak. Oh, jadi keliling-keliling gitu nyari bungkus-bungkus Iya, di mie instan sampah-sampah. itu, sampah-sampah dijual. Dijual, gitu. Sampai segitunya. Iya. Itu nggak malu sama tetangga-tetangga, Pak? Enggak. Kenapa nggak malu?
Ya seharusnya malu Bang. Tapi kan Sampai di jauh-jauh kok. Nggak Oh, kelihatan jadi- orang. sampai ke Dongmuni. Oh, jauh dari rumah. Jauh dari rumah. 2005. Penghasilannya berapa itu kalau jualan Ya pokoknya ya cacing kepanasan. Sampai ke mana? cacing kepanasan menggeliat terus lah ya. Iya, Pokoknya joget-joget. nyari uang bagaimana supaya anak-anak bisa sekolah. Ini kan baru satu cerita, tapi adik-adik yang lain akhirnya bisa sekolah sampai sarjana itu dari mana uangnya? Ya sambil kerja. Kebetulan adik-adik saya tuh pintar-pintar, semangat sekolahnya tinggi ya. Karena mungkin karena situasi di rumah juga ada yang kerja di pabrik sambil ayo jangan putus sampai SMA kuliah ayo kuliah sambil kerja di pabrik waktu itu. Bayar Adik yang sendiri. kedua bayar sendiri. Ada yang sambil jogo umprit, artinya sawah orang. Busa, Nah, burung-burung iya, itu. Anak Joko yang kelima, emprit. Bu. anak yang ke Emprit itu burung emprit ya. Burung Iya, emprit ya. Digusah gitu Gusah. supaya nggak makan padi. Itu Iya. juga dibayar. Tadinya orang. Jadi segala cara digunakan. ada yang jadi kasir di supermarket gitulah sambil kuliah. Jadi ada kesadaran ya dari adik-adik juga bahwa orang tua nggak mampu, jadi harus berjuang untuk mencari tambahan biaya gitu Iya. untuk kuliah. Iya, Jadi sekarang ini dari 8 itu yang S2 tadi berapa? 3 ya, 3. 3 Tiga. S2. Terus yang lain S1, Yang lain S1, yang satu sarjana muda yang sudah siap-siap untuk S1 lagi. Iya. Mbak Iva bisa jelaskan, adik-adik ini sarjana apa aja? Kuliahnya di mana saja? Saya di STAN, adik kedua di Unikal. Unikal itu Universitas Pekalongan. Oh iya. Yang ketiga Hernianti di UNS, Sarjana hukum. sarjana hukum, udah S2 juga. Agus Hamzah. Terus Agus Hamzah di Unsud, udah S2 juga. Sarjana hukum. Ila UNS. UNS, bukan. Sampai UNES, lupa ya, UNES, saking banyaknya. UNES, oke. Terus? UNS, Ila, terus Syekh di UNY, Sihatun Nikmah di UNY, terus ini di STAN, terus yang bontot di Unikal. Oke, Gimana sih? saking Amin, banyaknya gimana sih? ini ya. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Setelah Bapak dan Ibu lihat anak-anaknya udah sukses gini, apa harapan Bapak dan Ibu? Ya itu anak-anak ya bisa bahagiaan orang tua. Itu hati-hati sama masyarakat. Ini membuktikan sekali lagi kita lahir dari keluarga tanda kutip miskin, orang tua pendidikan rendah, tapi tidak membatasi Iya. diri kita, anak-anak kita untuk tumbuh berkembang, mengenyam pendidikan setinggi-tingginya ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat banyak orang. Terima kasih Pak Yaya, Bu Maya, Mbak Iva ya. Berikutnya saya akan bercerita tentang sepasang suami istri yang sepakat tidak akan mewariskan harta mereka untuk dibagikan kepada anak-anak. Tetapi mereka sepakat bahwa harta yang mereka miliki saat ini harus dimanfaatkan untuk pendidikan anak dan cucu, mungkin bahkan sampai cicit. Kenapa ada pemikiran seperti itu dan apa yang mereka lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Lebih baik mati saya di Jawa daripada di Sumatera gitu. Karena anggapan saya sorga itu dekat dari Jawa.